Sekarang RK kan posisi sekarang kan kalah, tapi kan bisa terjadi putaran kedua, belum tentu, Jonas. Iya. Kenapa saya berkata belum tentu, Jonas? Karena sengaja ditaruh calon independen. Shalom Sobat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Sebelum kita mulai videonya, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhanlah Bapa kami yang berada di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik ya Bapa. Sampai hari ini, sampai detik ini kami masih bisa bertahan dalam kehidupan ini. Ampuni kami ya Bapa yang seringkali berbuat kesalahan ya Bapa. Kadang kami sadari, kadang kami tidak sadari. Lindungi kami, sertai kami, pimpin kami di dalam kehidupan kami. Ampuni segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang akan menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat dan kemuliaan, masih ingatkah di video-video sebelumnya Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni pernah berkata katanya tentang Pilkada Jakarta khususnya ya, bahwa katanya kemungkinan kemenangan dari Ridwan Kamil adalah 75% katanya ya. Nah, pada kenyataannya di hari kemarin ketika terjadi putaran pertama ya, di putaran pertama dan hasil suara telah keluar, ternyata yang mengungguli adalah pihak Pramono dan Rano Karno. Nah, tapi tunggu dulu, di sini Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni berkata, itu kan baru putaran pertama, masih ada putaran kedua, jadi ini belum hasil akhir katanya. Nah, seperti apa sih penjelasannya sedetailnya? Kita akan langsung saja menyaksikan apa yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada kalian semua, sahabat Terang Kemuliaan yang sudah bergabung join menjadi member. Itu artinya kalian mendukung pelayanan dari channel Terang Kemuliaan. Kalian mendukung atau mensupport kemajuan dari channel Terang Kemuliaan ini ya. Dan kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan untuk kalian semua yang belum jadi member, terima kasih juga. Tetap dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Nah sahabat Terang Kemuliaan, kita langsung saja akan menyaksikan atau mendengarkan apa sih penjelasan yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni khususnya menyangkut Pilkada kemarin ini. Selamat menyaksikan. Jakarta ini masih ini gimana, Jonas? Rano Karno, Pak. Tapi mau 2 putaran toh katanya? Sepertinya atau 1 begitu. putaran? Sepertinya 2 putaran, Pak. Nah, kalau 2 putaran itu masih ingat Pilkada Gubernur pada waktu Anies, Ahok, sama AHY. Oh. Nah, Ya. kalau 2 putaran itu seru, Jonas. Seru, Pak ya. Tapi analisa saya kan ada pertama Khofifah, kedua Lutfi. Nah, analisa yang ketiga adalah RK. Nah, sekarang RK kan posisi sekarang kan kalah, tapi kan bisa terjadi putaran kedua, belum tentu, Jonas. Ya. Kenapa saya berkata belum tentu, Jonas? Karena sengaja ditaruh calon independen. Itu yang tidak ada pendukungnya itu, Pak ya. Arti sengaja ini bukan karena rekayasa, bukan, tapi kebetulan dia dapat tiket gitu loh. Oke. Jadi bukan unsur kesengajaan lain-lain, tapi kebetulan. Bentar, Pak, saya mute dulu, Pak, semuanya, Pak. Oke, silakan tolong dibuka, Pak. Oke. Jadi bukan karena faktor kesengajaan, itu bukan,
tapi kebetulan. Kebetulan. Apa Jonas? Karena faktor kebetulan. Bukan karena kesengajaan, bukan. Nah, dengan ditaruhnya ada kebetulan ada calon 3, otomatis harus 51 Jonas. Ya, untuk satu putaran. Nah, 51. Kalau 51 seru Jonas. Kenapa? Kalau tidak sampai 51, akhirnya apa? 2 putaran. 2 putaran. Nah, 2 putaran itu nanti namanya adu strategi. Ya. Nah, jadi di sini bukan faktor kesengajaan, bukan, tetapi kebetulan. Kebetulan. Nah, bukan sengaja, bukan, tapi kebetulan. Bukan rekayasa. Jelas? Jelas. Jelas? Pak. Jelas, Pak. Nah, ada yang tanya sama saya, presiden berikutnya setelah Pak Prabowo siapa? Kan gitu. Wah, sudah ditanyain Pak ya. Saya beritahu calonnya, Jonas. Siapa Pak? Calonnya adalah yang ditunjuk dan didukung Pak Prabowo. Baru jadi. Ya pasti. Jelas Jonas? Jelas. Nggak usah banyak-banyak Jonas. Pak Prabowo mendukung seseorang jual mie ayam pun, mie ayamnya langsung berubah nasib Jonas. Kenapa? Jadi kalau Pak Daud didukung juga gitu ya? Bisa ya? Kenapa berubah nasib? Seorang presiden kalau mendukung seseorang pasti sudah dipelajari dulu Jonas. Jelas Jonas? Jelas. Presiden sebelum mendukung seseorang pasti sudah dipelajari dulu asal usulnya, terusan kelebihannya, pengetahuannya, kualitasnya minimal di atas rata-rata. Ya. Jadi kalau presiden mendukung itu pasti ada kelebihan, tidak asal. Ya. Gimana menurut Jonas? Ya pasti Pak. Penilaian itu juga nggak asal-asalan juga. Misalnya Pak Prabowo mendukung orang kecil aja Jonas. Jadi Jonas. Kenapa Pak Prabowo mendukung itu jadi? Karena dia presiden pasti punya banyak pertimbangan tentang kelebihan, keistimewaan, kualitas, dan kemampuan orang tersebut. Ya. Karena di presiden itu ada one team press, Dewan Pertimbangan Presiden, Pertimbangan Agung, kan semuanya kan dipertimbangkan semua Jonas, tidak asal. Jadi begitu presiden itu mendukung, pasti punya keistimewaan, punya kelebihan, punya kemampuan, dan punya pengetahuan yang jarang dimiliki pada umumnya. Ya. Jadi siapapun yang didukung oleh Pak Prabowo jadi. Ya. Gimana Jonas? Ya, karena pertimbangannya kan pasti luas, punya tim juga, Dewan Pertimbangan Presiden dan lain-lain juga. Iya. Dan kalau saya punya feeling ini Pak Prabowo saat ini berjuang untuk rakyat, karena gini Pak Prabowo ini yang mendukung adalah rakyat, karena dia seorang prajurit, dia bersama rakyat untuk rakyat, berjalan dengan rakyat, berjuang untuk rakyat, hidup dan mati untuk rakyat. Nah itu Pak Prabowo Jonas. Iya. Jadi rakyat mendukung keputusan dari Pak Prabowo. Iya, Pak. Kalau rakyat mendukung keputusan Pak Prabowo, apapun dikatakan jadi Jonas. Iya. Karena itu ingat, bersama rakyat, untuk rakyat, berjuang untuk rakyat,
hidup dan mati untuk rakyat. Nah, ingat Pak Prabowo itu semua ada. Hanya satu yang perlu dia miliki, yaitu kehormatan dia dan namanya ditulis dalam sejarah sebagai presiden yang baik. Ya. Kalau Pak Prabowo, dia tidak perlu harta, tidak perlu uang, karena semua ada, Jonas. Ya. Dia hanya satu, memperbaiki nama. Kedua, Kehormatan. tertulis dalam sejarah sebagai presiden yang baik, yang membuat rakyat Indonesia aman sejahtera, loh jinawi, gitu Jonas. Gemah, rimpah, loh jinawi, toto aman, toto semuanya dengan baik. Yang diinginkan kan Pak Prabowo hanya apa? Rakyat makmur, rakyat sejahtera, rakyat damai. Itu aja dia. Karena apa? Dia semua sudah ada. Beda dengan yang usia 30, usia 40, kan masih banyak ambisi dan keinginan. Beda. Kalau Pak Prabowo sudah tidak ada ambisi. Dan dia hanya punya keinginan satu. Berjuang untuk rakyat, hidup untuk rakyat, dan namanya ditulis dalam sejarah presiden yang baik. Dan pahlawan nasional. Itu aja, Jonas. Iya, Pak. Nah, itu tujuannya mulia. Makanya Tuhan itu baik menunjuk Pak Prabowo jadi presiden. Dan ingat, presiden berikutnya siapa? Tergantung Pak Prabowo. Oh. Okay. Pak Prabowo dukung siapapun jadi. Pasti jadi. Dukung orang kecil pun jadi. Jelas, Jonas? Jelas, Pak. Jelas. Artinya Pak Prabowo ini powerful. Iya. Jadi Pak Prabowo ini mendukung siapapun jadi. Iya, Pak. Gimana pendapat saya, Jonas? Ya, setuju Pak, masuk akal Pak. Dan itu tentu melewati pertimbangan yang nggak biasa-biasa. Karena presiden itu pasti ada dewan pertimbangan khusus, penasihatnya semua, dan diperhitungkan dengan matang, data intelijen, analisis intelijen, semuanya, Jonas. Dia tidak sembarang tunjuk orang. Ini kan pengalaman Pak Daud waktu dulu ya, jadi one team press juga ya. Jadi Pak Daud tahu ya. Dulu saya hanya sebagai pengawal aja. Dulu kan saya termasuk dokter terawan yang terkenal itu, yang menyeleksi screening kan saya, Jonas. Wow. Untuk bertemu dengan almarhum Ibu Ani Yudhoyono, saya yang screening riwayat hidupnya, CV-nya, Jonas. Wah. Saya periksa dia, Jonas. Waktu itu 2009. Dan saya masih ingat, Jonas, Pak Terawan waktu saya periksa itu kalau tidak salah masih pangkat letnan kolonel. Wow. Jadi Pak Terawan itu pernah saya periksa, Jonas. Riwayat hidupnya dia, pengetahuannya dia. Untuk bertemu presiden aja itu harus di screening, dipelajari betul. Ya. Apalagi sampai didukung, ditunjuk presiden. Nah, seperti Pak Jokowi, dia dukung Pak Prabowo. Kenapa dia dukung Pak Prabowo? Karena dia tahu Indonesia aman, Indonesia baik bila Prabowo jadi presiden. Itu sudah melewati banyak pertimbangan, Jonas. Iya. Gimana pendapat saya, Jonas? Ya, setuju Pak Daud. Iya, oke. Tanya jawab. Jadi ternyata Pak Terawan, Pak Daud punya pengalaman sama Pak Terawan ya untuk screening ya ternyata ya. Pak Terawan yang termasuk yang ada berapa perwira tinggi yang saya screening, Jonas. Dan sekarang purnawirawan Mas Pak. Oh, saya sudah hendak lagi toh, Jonas. Saya kan sudah
resign 2014. Gimana pendapat saya, Jonas? Iya Pak, setuju Pak. Hmm? Betul Pak, betul. Pengalamannya Pak Dot luar biasa. Jadi Pak Terawan itu yang screening saya, seingat saya waktu beliau masih pangkat letnan kolonel. Oh. Saya yang screening. Boleh ditanya beliau. Dan sekarang jadi penasihat Pak ya? Iya. Dan yang mengusulkan Pak Terawan untuk menjadi utusan di bidang kesehatan, saya mengusulkannya ke Mayor Jenderal Glennie Kerupan untuk ke Presiden. Wah. Boleh dicek, Jonas. Dan langsung jadi Pak ya? Iya. Karena saya sama Jenderal Glennie Kerupan, Purnawirawan, itu belum Mas. Ya, kenal sudah lama Pak ya? 20 tahun. Berapa, Jonas? Baru 20 tahun. Iya. 20 tahun saya sama Mayor Jenderal Glennie Kerupan. Dia itu sahabat saya dan dia itu tahu bagaimana saya bekerja. Silent, Jonas. Ya. Dan gimana, Jonas? Sahabat dari Pak Prabowo juga ya? Dia sahabat Pak Prabowo, juga sahabat dengan Bapak SBY. Oh. Makanya pada waktu menghubungkan Partai Demokrat dengan Gerindra untuk koalisi Demokrat dengan Pak Prabowo, saya yang maju sama Glennie Kerupan. Karena kami berdua kan memang tim negosiasi sejak tahun 2004. Dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Tidak sampai seminggu ya, kira-kira 3 hari aja. 3 Seminggu hari aja itu penjajahan, 1 minggu itu penjajahan, 3 hari sudah mulai ada rencana agreement, tepat kira-kira 1 minggu langsung selesai. Jadi 1 minggu penjajahan, mengasih pertimbangan, 3 hari langsung mendekat, merapat, setelah itu langsung perjanjian untuk koalisi, selesai. Saya kerja selalu cepat, Jonas. Iya, 3 hari itu nggak main-main Pak, kilat itu Pak. Express. 1 minggu, jadi 1 minggu namanya apa, Jonas? Penjajakan. Namanya tes water, cek ombak. Tes water, cek ombak. Nah setelah itu baru ngasih masukan, 3 hari mulai merapat, tepat 1 minggu selesai. Jadi hari ke-7 itu penjajakan, namanya tes water, cek ombak. Nah setelah itu pokoknya sekarang 1 minggu, 3 hari udah merapat, saya itu langsung perjanjian, selesai udah. Ya. Saya sama Glennie Kerupan itu, Jonas. Saya hubungi Mas Ibas, Mas Edi Baskoro, Ibas. Nah setelah itu saya hubungi Glennie, hubungkan, pertemuan, selesai. Langsung ya. Namanya penjajakan tuh namanya cek ombak, tes water. Penjajakannya kilat. Oke, Jonas, yuk. Pak Daud, izin Pak, ini ada titipan pertanyaan dari teman Pak sedikit Pak. Iya. Dia sedang meneliti tentang kuasa gelap itu Pak. Jadi dampak fisik apa Pak? Ciri-ciri orang yang dikuasai kuasa gelap itu secara fisik, kecuali kena santet Pak ya? Kecuali kena santet harus itu bisa dilihat cek fisik, tapi kalau di luar itu harus ada karunia sendiri. Jonas, ini lanjutin ya, ada telepon penting sebabnya. Nanti balik lagi Pak ya. Jonas lanjutin aja, sebab ini berapa lama teleponnya nggak tahu ini. Oke.
Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni ini atau Pastor Dotoni ini diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kalian semua sahabat terang kemuliaan yang sudah bergabung join menjadi membernya, karena dengan bergabung atau join menjadi member yang mendukung pelayanan dari channel terang kemuliaan ini. Nah sahabat terang kemuliaan, jangan lupa untuk kalian semua juga dukung terus channel terang kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel terang kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan kita akan tutup, kita akhiri video ini dengan doa. Tuhanlah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Terima kasih atas apa yang disampaikan. Kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik. Terima kasih Bapa. Lindungi kami, sertai kami dalam hari-hari kami. Ampuni kesalahan kami ya Bapa. Bapa berkati kami semua yang telah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.